Dan selamat siang yang saya hormati Bapak Fasilitator dan yang saya hormati pula Bapak Ibu rekan sejawat yang mengikuti pelatihan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya berdasarkan refleksi observasi open class yang kami lakukan pada hari Rabu kemarin bersama partner observasi saya Ibu Kurniati yang berasal dari SDIT Al-Fahmi. Jadi saya untuk berkunjung ke SD Al-Fahmi. Baik, yang pertama ada 6 topik yang harus kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama adalah efektivitas pembelajaran. Sesuai dengan hasil pengamatan saya yang saya lakukan terhadap pembelajaran Ibu Kurniawati, saya mendapati ada 2 efektivitas yang saya dapatkan. Yang pertama sasarannya adalah guru, di mana guru memberikan efektivitas pembelajaran dapat dilihat melalui interaksi antara guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran secara kontekstual, serta bagaimana guru memanfaatkan media pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian bagi siswa, efektivitas belajarnya dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam diskusi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan siswa. Di sini keterlibatan siswa yang sangat menjadi poin penting yang saya amati adalah bagaimana siswa aktif merespon pertanyaan pemantik dari gurunya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Kurnia selalu memberikan pertanyaan pemantik yang menantang bagi siswa supaya mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, sehingga mereka menerka-nerka apa sih yang akan saya pelajari hari ini. Dengan cara itu membantu anak-anak untuk keterlibatan melakukan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kurnia. Pada selain itu, pada proses pembelajaran juga adanya kolaborasi pada saat diskusi, cara melakukan presentasi hasil diskusi di depan kelas, dan siswa yang saling memberikan tanggapan dari hasil presentasi temannya. Selanjutnya, penggunaan media. Pada saat observasi, Ibu Kurnia menggunakan 2 jenis media. Yang pertama, menggunakan media digital seperti proyektor dan Chromebook. Kemudian di dalam Chromebook itu sudah ada aplikasi Canva yang menjadi media beliau untuk menyelesaikan soal KPD. Kalau untuk media non digital yang digunakan, beliau print out soal LKPD-nya di dalam bentuk lembaran kertas sebagai instruksi kerja dan notes belum dibuatkan di Canva. Selanjutnya, pencapaian tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran yang diharapkan itu dapat terlihat dari indikator keberhasilan pembelajaran pada LKPD yang diselesaikan oleh siswa. Meskipun ada beberapa jawaban siswa yang belum maksimal untuk memenuhi tujuan pembelajaran, namun secara holistik kemampuan dan keterampilan dalam memahami materi konsep dasar KKA telah tercapai oleh siswa. Selanjutnya untuk pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang dilakukan itu sudah sangat baik, namun ada beberapa kekurangan yang masih harus diperhatikan. Yang pertama yaitu waktu pembelajaran yang melebihi alokasi waktu yang sudah ditentukan. Kenapa seperti itu? Sebagai sesama guru kita bisa saling memaklumi, apalagi kalau ada siswa yang mengerjakan LKPD itu lebih lama dari temannya. Otomatis kita harus memberikan penguatan dan bimbingan terlebih dahulu. Tidak mungkin temannya sudah selesai, yang lainnya harus kita abaikan. Kita harus selalu menunggu siswa yang lama itu. Makanya alokasi waktu yang diperlukan juga menjadi lebih panjang. Kemudian masih ada juga beberapa dari modul ajar yang dibuat oleh Ibu Kurnia, proses pembelajarannya itu tidak runtut. Jadi mulai dari awal masih ada dia melakukan, harusnya di modul ajarnya itu dia harus menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, kemudian menyampaikan manfaat dari pembelajarannya, namun beliau balik. Tapi itu tidak terlalu mempengaruhi hasil belajar, karena pada konteksnya yang kita perlukan dalam proses pembelajaran adalah hasil belajar siswanya maksimal atau tidak. Runtut atau tidaknya guru dalam menjelaskan materi itu bisa kita berikan poin yang tidak bukan hal yang selalu menjadi fokus utama, tapi yang menjadi fokus utama adalah hasil belajar siswanya. Yang terakhir adalah hasil belajar. Secara keseluruhan, proses KBM berjalan dengan baik dan tertib. Pada akhir pembelajaran, guru juga memberikan refleksi dan umpan balik untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Di sini yang menarik adalah Ibu Kurnia memberikan umpan balik dan refleksi itu dalam bentuk tanya jawab lisan, sehingga memang betul-betul bisa terukur bagaimana pencapaian siswa tersebut. Jumlah siswa Ibu Kurnia itu adalah 30. Dari 30 siswa itu yang diberikan tanya jawab secara lisan itu hanya 2 siswa atau 2 peserta didik yang tidak mampu menjawab secara benar pertanyaan yang diberikan.
Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa hasil belajar yang telah dilakukan oleh Kurnia itu telah berhasil karena mencapai dari 98% jadi jumlah siswa. Yang kedua juga sudah terlihat dari perbedaan pemahaman siswa pada pertanyaan pemantik pada sebelum pembelajaran dan pada saat kesimpulan di akhir pembelajaran. Di situ bisa terlihat perbedaan kemampuan pemahaman serta keterampilan serta ilmu baru apa yang mereka dapatkan pada saat di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini adalah dokumentasi. Di sini ada beberapa kegiatan aktivitas yang dilakukan Ibu Kurnia. Pada saat mereka Ibu Kurnia melakukan sesi konseling dengan siswanya pada saat mengerjakan LKPD, ada Ibu Kurnia juga sedang mendampingi siswanya dalam presentasi dan juga ada diskusi dengan saya sebagai observer. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Oh, oke. Tidak. Dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Sensi sama materi kita. Ini menyangkut ada beberapa. Sengaja saya jawab tadi dari kartu 2, 3 sampai 4. Hasil yang saya dapati dalam pemaparan ini ada beberapa yang kurang. Ya. Yang pertama, semuanya fokus pada capaian pembelajaran. Oke, saya garis bawahi itu capaian pembelajaran itu perlu. Tapi pertanyaannya, kita tahu nggak dampaknya apa? Ya. Dampaknya apa? Nah ini dampaknya belum ada di dalam cara mengajar, belum ada disampaikan penggunaan adalah aplikasi cara penggunaannya bagaimana. Tapi dampaknya tidak ada. Solusinya gimana? Itu kan belum dapat. Makanya saya mau cari dulu ini dari materi pertama sampai materi keempat. Kira-kira ada nggak solusinya untuk itu? Tapi dari sampai sekarang belum ada pembahasan tentang dampaknya penggunaan internet apalagi anak SD. Itu bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Oke, kita sebarluaskan bahwa kita tujuan pembelajaran kita ini. Tapi sebelum membuat tujuan pembelajaran, adakah satu mungkin ada ice break yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan? Semua baik. Dalam bahasa baik itu ya konteksnya bagaimana dulu baiknya. Dalam baik memberi materi oke, tidak ada masalah. Tapi dalam hal menggembirakan, nah itu kembali ke mindful, meaningful sama joyful. Nah itu kita patokannya kita sama deep learning. Nah coding adalah salah satu bagaimana anak supaya lebih lebih gembira dalam hal pembelajaran. Mungkin itu saja Bu. Silakan. Iya. Tapi Terima kasih Pak Yusuf, luar biasa bicara. Oke. Saya sedikit merespon memberikan umpan balik ya dari penyampaian yang Pak Yusuf berikan. Yang pertama tentang dampak. Memang semua hal Pak, bukan hanya mata pelajaran KKA, semua materi itu juga akan mempunyai dampak. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa dampak itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Kalau kita sebagai guru hanya fokus pada negatifnya, maka siswa tidak akan berkembang mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tujuan KKA ini dibuat. Kita kembali lagi ke tujuan KKA. Tujuan KKA ini kan untuk mengenalkan, memahami, dan menyiapkan peserta didik untuk masa depan yang serba digital. Kalau kita lebih fokus ke dampak negatifnya, maka anak-anak kita itu akan ada dalam naungan yang saya menyebutnya itu terkotak di dalam zona nyamannya mereka. Mereka taunya hanya Canva ya, seterusnya akan Canva saja. Sedangkan pada SMP, SMA mereka dituntut lebih. Apalagi kalau mereka sudah bermasyarakat, itu akan lebih banyak membutuhkan aplikasi digital. Yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita memanfaatkan digital itu dengan bijak. Bagaimana kita menyampaikan ke siswa, ini adalah aplikasinya, aplikasi digital. Setelah kalian tahu memanfaatkannya, bagaimana kalian menghandle-nya agar ini tidak menjadi hal buruk bagi kalian.
Kenapa itu kakak diajarkan di fase C, fase kelas 5 dan kelas 6? Karena di kelas 5 dan kelas 6 mereka sudah mampu berorientasi mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ini diajarkan ke kelas 1, mereka tidak akan tahu dampak negatif, dampak positifnya. Itu kalau menurut saya itu alasan kenapa diperuntukkan di fase C. Karena kalau di fase C itu otomatis anak-anak di usia 12 sampai 13 tahun atau paling rendah 11 tahun itu mereka sudah tahu tuh, saya harus memprivasi mana yang diajarkan guru, mana yang boleh saya buat dengan yang tidak. Kemudian yang kedua tadi Pak, berkaitan tentang pembelajaran mindful learning lah. Memang kalau kita belajar tentang pembelajaran mendalam itu Pak, konteksnya sangat luas. Sangat luas. Kalau Bapak fokus tadi dengan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, satu dulu Pak, kita sebagai guru mau pembelajaran yang menyenangkan atau tujuan hasil belajarnya. Kalau hanya sekedar pembelajaran menyenangkan, itu tempatnya di PAUD. Tapi bagaimana menentukan hasil belajar tanpa mendiskriminasi anak, tanpa ada bullying, tanpa anak merasa cemas datang ke sekolah, itulah sekolah dasar. Karena di sekolah itu bukan hanya menanamkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, tapi tidak ada utuh hasil belajar yang diterima. Apalagi kalau kita di fase C, apalagi khususnya kelas 6, karena kita persiapan TKA, kemudian kami juga dituntut membawa nama baik sekolah. Berapa banyak siswa yang akan keluar dari sekolah ini dengan nilai yang seberapa? Lulusan. Jadi, untuk memenuhi itu semua, kita tidak hanya perlu pembelajaran yang menyenangkan. Bukan berarti pembelajaran menyenangkan itu tidak perlu, tapi kita harus fokus dulu di hasil pembelajarannya ini sampai tidak ke anak-anak. Percuma Pak, kita membelajarkan menyenangkan, mendalam, tapi pada hasil akhirnya di terminalnya anak-anak tidak punya pemahaman apa-apa. Mereka hanya tahu kalau belajar itu ya harus senang-senang, tapi hasil dari senang-senang itu apa tidak ada. Jadi harus kita relevansikan dulu tujuan akhir dari tujuan pembelajaran ini apa. Kemudian kita masukkan kalau untuk persepsi saya yang Bapak sebutkan tadi itu ice breaking apa semua. Bagaimana cara mengukurnya? Gampang. Lihat suasana hati, suasana kelas sebelum dan sesudah ice breaking. Kalau sebelum ice breaking, misalnya dari 30 siswanya Bapak, 30 mukanya muram, setelah ice breaking seperti apa? Kalau masih tidak minat juga, masih malas mereka, masih ada yang menguap, berarti Bapak tidak berhasil dengan ice breakingnya. Karena ice breaking, indikator keberhasilan ice breaking itu belum saya temukan di dalam jurnal. Yang ada hanya bagaimana kita sebagai guru merasakan suasana kelasnya dan menghidupkan kelas itu berhasil atau tidak. Karena kita yang tahu siswanya kita Pak. Ada siswa yang ice breaking dengan nyanyi-nyanyian itu berhasil. Ada siswa kalau dengan nyanyian mereka tidak suka. Mereka suka ice breaking yang bentuknya game, yang menantang. Ayo cepet-cepetan pegang pulpen. Ayo begitu. Jadi kita sebagai guru, apalagi kita wali kelas, itu yang paling tahu karakter siswa kita. Ice breaking apa yang paling cocok dengan kita. Itu yang saya rasa bisa menjawab pertanyaan Bapak Yusuf. Kiranya ada yang kurang, mohon ditanggapi. Itu karena Ayo kita mau pulang. Ya, bukan apa ya, saya tidak komentar soal cara belajarnya, tidak. Saya mau, kenapa saya tekankan di dampaknya, karena memang ini bukan masalah sepele. Oke lah, tadi sudah dijelaskan bahwa cara penggunaannya yang harus kita etikanya. Ya, apakah dalam pengangkatan materi yang kita ajarkan, anak-anak itu tidak selamanya di Canva. Ya, tidak selamanya di Canva, tidak selamanya di Google, tidak selamanya di AI, ChatGPT dan sebagainya, tidak selamanya. Pasti ada alamat-alamat atau AI lain yang